Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Moh Wahyu Fitra Khairi, NIM 19650039. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester untuk mata kuliah metode numerik. Ya, di sini terdapat dua pembahasan. Yang pertama mengenai metode numerik dan yang kedua mengenai metode interpolasi Lagrange dan sistem persamaan linear dengan metode Gauss. Yang pertama, metode numerik. Apa itu metode numerik? Metode numerik sendiri merupakan sebuah teknik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitung aritmatik, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian, siapa saja yang menggunakan metode numerik? Metode numerik sendiri digunakan oleh mereka yang tidak menemukan solusi dari menggunakan metode analitik. Hal ini disebabkan karena metode analitik cocok untuk permasalahan dengan model terbatas dan sederhana. Sedangkan metode numerik sangat cocok dengan semua jenis permasalahan. Kemudian, kapan metode numerik sendiri itu digunakan? Metode numerik sendiri digunakan biasanya untuk persoalan matematis yang sulit didapatkan dengan menggunakan metode analitik seperti persamaan nonlinear, persamaan simultan, diferensial dan integral, kemudian interpolasi dan regresi, kemudian persamaan diferensial dan sebagainya seperti pada tertulis di sini. Kemudian, mengapa menggunakan metode numerik? Metode numerik ini digunakan karena tidak semua permasalahan matematis atau perhitungan dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan metode analitik. Bahkan dalam prinsip matematik, suatu persoalan matematik yang paling pertama dilihat adalah apakah persoalan itu memiliki penyelesaian atau tidak. Jadi, jika suatu persoalan sudah sulit atau tidak mungkin diselesaikan dengan metode analitik, maka kita dapat menggunakan metode numerik sebagai alternatif penyelesaian tersebut. Kemudian, di mana metode numerik dapat diimplementasikan? Metode numerik sendiri sekarang dapat diimplementasikan pada aplikasi komputer seperti Skylab, Excel, Maple, MATLAB, dan lain sebagainya, di mana metode-metode numerik dapat diterapkan di dalamnya, sehingga user tinggal menyesuaikan dengan karakteristik bahasa pemrograman yang ada pada aplikasi tersebut dengan algoritma tertentu, sehingga metode-metode numerik dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Nah, bagaimana tahapan pemecahan masalah dengan metode numerik? Yang pertama pendefinisian masalah, kemudian pemodelan, terus penyederhanaan model, kemudian formulasi numerik, pemrograman, kemudian operasional, yang terakhir evaluasi. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu interpolasi Lagrange dan persamaan linear metode. Nah, selanjutnya ada persamaan linear metode Gauss. Apa itu metode eliminasi Gauss? Eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang lebih baris. Siapa penemunya? Penemunya itu Carl Friedrich Gauss yang merupakan matematikawan berkebangsaan Jerman yang mempunyai julukan Prince of Mathematics. Mengapa menggunakan metode eliminasi Gauss ini? Karena metode eliminasi Gauss ini merupakan suatu cara mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana. Kemudian, kapan menggunakan metode eliminasi Gauss? Metode ini dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Nah, bagaimana proses metode eliminasi Gauss? Dalam metode ini terdapat 3 langkah proses, yaitu mengganti urutan 2 baris, kemudian mengalihkan baris dengan angka yang bukan 0, kemudian menambah 1 baris dengan baris yang lainnya. Nah, contoh soalnya, diketahui persamaan linear sebagai berikut, kemudian persamaan tersebut diubah ke dalam bentuk matriks,
Kemudian baris kedua dikurangi baris pertama, kemudian baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama, setelah itu baris ketiga ditambah 3 kali baris kedua, dan kemudian baris ketiga dibagi dengan 3, sehingga mendapatkan 3 persamaan linear baru seperti ini, sehingga mendapatkan nilai Z sama dengan 3, kemudian dilakukan substitusi sehingga mendapatkan nilai X sama dengan 3, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 3. Selanjutnya ada interpolasi Lagrange. Apa itu interpolasi Lagrange? Interpolasi Lagrange merupakan metode untuk membuat sebuah fungsi pendekatan tanpa harus menurunkannya berkali-kali. Dan metode ini menggunakan fungsi pendekatan polinomial. Siapa penemu metode interpolasi Lagrange ini? Penemunya yaitu Joseph Louis de Lagrange. Bagaimana algoritma dari interpolasi Lagrange? Nah, untuk algoritmanya itu yang pertama menentukan jumlah titik n yang diketahui, kemudian tentukan titik-titik P, I, X, I, Y-nya yang diketahui dengan I-nya itu data yang telah diketahui. Kemudian tentukan X dari titik yang dicari, kemudian hitung nilai Y dari titik yang dicari dengan formulasi interpolasi Lagrange, kemudian tampilkan nilai X dan Y. Kapan metode interpolasi Lagrange dapat dilakukan? Interpolasi Lagrange dapat diterapkan untuk mendapatkan fungsi polinomial Px berderajat tertentu melewati jumlah titik data. Misalkan, kita ingin mendapatkan fungsi polinomial berderajat 1 yang melewati 2 buah titik, yaitu x0, y0, dan x1, y1. Nah, contoh soalnya diberikan data dalam bentuk pasangan X, Fx, yaitu sebagai berikut. Kemudian kita disuruh mencari nilai F4-nya. Nah, datanya untuk yang awal di sini ini X, kemudian yang data yang kedua di sini merupakan Fx. Kemudian kita ambil data yang terdekat di sini, kan kita mencari 4, X-nya 4, yang terdekat itu 3 dan 5. Kemudian untuk X0-nya kita asumsikan 3, dan X1-nya 5, kemudian Fx1 itu 12, Fx0-nya sama dengan 8. Kemudian L0 itu rumusnya seperti ini, X min Xj, X0 min Xj. Nah, untuk J di sini, ini tidak boleh sama dengan 0, dan jangkauannya itu dari 0 sampai dengan 1. Jadi di sini diisi 1, berarti X1 dan X1. Sehingga mendapatkan nilai 4. Ini untuk X-nya ini nilainya 4, kemudian X1 di sini kan 5. Nah, ini di sini 5, kemudian X0-nya 3, X1-nya 5. Sehingga mendapatkan nilai di sini 4. Kemudian untuk L1 di sini rumusnya X min Xj, X1 min Xj. Nah, untuk J-nya di sini tidak boleh sama dengan 1. Nah, untuk jangkauannya 0 sampai dengan 1. Jadi, rumusnya menjadi X min X0, X1 min X0. Kita substitusikan, X-nya 4, kemudian X0-nya 3, X1-nya 5, dikurangi X0. X0-nya di sini 3. Sehingga mendapatkan nilai 6. Nah, untuk di sini nilai 4 di sini saya lupa. Di sini untuk hasil ini kemudian dikali dengan efeknya di sini. Jadi mendapatkan nilai 4. Sama juga halnya dengan L1 di sini. Hasil dari operasi ini, rumus yang pertama tadi, kemudian dikalikan dengan nilai Fx di sini. Kemudian untuk nilai F4-nya tinggal ditambah 4 ditambah 6, jadi hasilnya 10. Nah, sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.